Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal dalam sistem sirkulasi. Saya sudah punya ada satu tabungan soalnya. Saya ambil soal ini dari bahan ajar RMIK, klasifikasi dan kodifikasi penyakit dan masalah terkait kesehatan yang diterbitkan oleh PPSDM tahun 2017. Jadi teman-teman juga bisa melihat contoh soalnya. Saya bacakan soalnya. Seorang pasien laki-laki usia 50 tahun dirawat di bangsal bedah selama 2 minggu. Dalam dokumen rekam medis tercatat ada diagnosis utamanya adalah infak miokardial akut, kemudian ada hipertensi, kemudian ada diagnosis lainnya yaitu diabetes mellitus, kemudian tindakannya adalah PTCA dengan pasang 2 drug eluting stent pada 2 pembuluh darah atau 2 vessel, kemudian dokter spesialisnya adalah jantung. Di sini kita diberikan tugas untuk menentukan kode diagnosa utamanya berdasarkan ICD-10 dan juga menentukan kode prosedur medis berdasarkan ICD-10. Seperti biasa, teman-teman siapkan dulu buku ICD-10-nya, volume 1, 2, dan 3, kemudian buku ICD-10-CM-nya, ICD-9-CM-nya, maaf. Nah, untuk ICD-10 saya di sini pakainya itu yang edisi tahun 2016, kemudian untuk ICD-9-CM-nya saya pakai yang tahun 2010. Oke, setelah kita punya studi kasus ini, kita harus seperti biasa melihat basic coding guidelines-nya atau panduan dasar pengkodean. Ada di buku ICD-10 volume 2 ya, ada di halaman 28. Nah, di sini ada basic coding guidelines atau panduan dasar pengkodingan. Ada 8 langkah yang harus teman-teman selalu ingat dalam proses penentuan kode akhir. Yang pertama adalah mengidentifikasi dari statement ya, dari diagnosa yang sudah ditetapkan oleh dokter itu, teman-teman harus bisa menentukan apakah dia ini termasuk ke section 1, 2, atau 3. Karena dengan penentuan section tersebut itu nanti akan mempengaruhi kode akhir nantinya gitu ya. Jadi yang pertama adalah identify the type of statement to be coded and refer to the appropriate section of the alphabetical index. Jadi ini yang akan nanti menentukan section berapakah kita harus mencari kodenya. Oke, kita buka dulu. Tadi tugas kita adalah ICD-10, maka kita siapkan ICD-10-nya. Kita ambil dulu dari diagnosis utamanya, ya. Di sini diagnosa utamanya itu yang ditetapkan oleh dokter, ya. Itu adalah infak miokardial akut ya. Kemudian ada di sini juga ada keterangan hipertensi. Nah, gitu ya. Maka dari kasus ini tadi ditentukan tugas kita adalah menentukan kode diagnosa utama. Berarti ini adalah diagnosa utama ya, tugas kita ya. Tadi kita sudah, ini adalah pernyataan diagnosanya. Kemudian kita lihat bahwa infak miokardial akut ini termasuk ke dalam section berapa. Ini sudah jelas adalah disease ya. Jadi ini adalah penyakit, maka dia akan masuknya dalam section 1. Kemudian setelah step itu kita menentukan section di alphabetical index nanti. Kita juga harus nge-locate the litermnya. Literm dari infak miokardial akut itu apa? Di dalam ICD volume 2 sudah ditentukan bahwa untuk penyakit dan cedera alamiah atau injuries gitu, usually known for the pathological condition. Jadi sudah pasti adalah kata benda yang menunjukkan kondisi patologisnya ya. Jadi dari sini kita lihat litermnya atau LT disingkatnya itu adalah infak. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita menentukan literm ini, kita buka dulu dari volume 3-nya, alphabetical index-nya. Di sini kita cari infak. Ya, ini section 1. Saya buka dulu di sini. Ini adalah section 1, alphabetical index to diseases and nature of injury ya. Kemudian kita cari infak. Teman-teman jangan lupa untuk selalu mengingat bahwa dalam pencarian dalam ICD-10 volume 3 ini
menggunakannya bahasa Inggris ya. Jadi ketika dia ada istilah atau penulisan kata dalam bahasa Indonesia, berarti otomatis harus dirubah dulu menjadi bahasa Inggris. Seperti ini misalnya infak. Ketika kita mencari di dalam ICD akan ketemunya infak dalam istilah bahasa Inggris ada di halaman 347 ya. Ini sudah ketemu ada di halaman 347. Kemudian kita cari selanjutnya. Read and be guided by any note that appears under the litterm, kata dari petunjuknya. Jadi kita harus lihat di bawahnya apakah ada yang merujuk ke pernyataan infak miokardial akut. Maka kita cari selanjutnya adalah miokardial akut. Ada di M ini myocardium or myocardial akut or with a stated duration of 4 weeks or less I21.9. Keterangannya sudah terinclude di sini ya. Kemudian baca lagi kata dari ICD, read any terms, apakah ada keterangan lain di dalam temuan after the litterm, setelah litterm gitu kan. Karena ia pasti akan bisa mempengaruhi maupun tidak mempengaruhi dalam penentuan kode. Di sini sudah ada keterangan infak itu kemudian miokardial, keterangan akutnya sudah di dalam parentesis atau dalam tanda kurung, jadi sudah menjadi kata sinonim dan satu kata pelengkap yaitu di I21.9. Sekarang kita catat dulu. Ya, di sini dari volume 3 kita diarahkan ke infak. Kemudian miokardium. Kemudian miokardial di sini sinonim ya. Miokardial. Kemudian dalam kurung ini ya akut bla bla bla, terusnya akhirnya ditemukan di I21.9 itu ya. Kemudian masih dalam basic codingnya ditentukan bahwa follow carefully any cross reference. Jadi apakah Anda menemukan see dan see also dalam pencarian infak ini? Tidak, kita menemukan see dan see also. Kita langsung next ke refer to the tabular list. Jadi cross check dan recheck ke volume 1-nya ya. Kita cari di I21.9. I21.9 itu termasuk ke dalam bab sirkulasi. Ini dia I21.9. Nih, ini dia I21.9. I21-nya ada di halaman 425 volume 1 dan I21.9 ini ada di halaman 426. I21.9 akut myocardial infarction unspecified. Myocardial infarction akut NOS. Jadi ini adalah keterangannya I21.9. Kemudian apakah cukup sampai di situ? Belum ya. Kita harus pastikan dulu. Di sini dituliskan masih dalam basic coding guidance-nya. Nomor poin 7, be guided by any inclusion or exclusion terms under the selected code or under the chapter, block, or kategori heading. Jadi kita lihat lagi di kategori utamanya, adakah keterangan inclusion or exclusion-nya? Kita baca, oh ternyata ada. Dalam kategori heading ini atau kategori utamanya itu ada keterangan include-nya itu myocardial infarction specified as acute or with a stated duration of 4 weeks, 28 days or less from onset. Jadi ada keterangannya. Kita kemudian cek dan recheck lagi dalam studi kasusnya tidak ada keterangan kapan durasinya terjadi kejadian itu. Hanya dituliskan akut ya. Berarti di sini ada dua keterangan katanya. Kode ini termasuk ke dalam akut dengan specified as akut or with. Jadi dia ada dua kemungkinan. Kalau dia akut ataupun with stated duration. Jadi di sini sudah memenuhi kriteria yang akut karena sudah dituliskan oleh dokternya dalam diagnosa. Setelah itu apalagi ada lagi, kita cek lagi dari bloknya. Adakah keterangan inclusion or exclusion lain yang bisa jadi mempengaruhi? Kita cek I21 ini ada di dalam blok I20 sampai dengan I25 ischemic heart disease. Di bawahnya ada note for morbidity duration as used in kategori I21, I22, I24, and I25 refers to the interval elapsing between onset of the ischemic episode and admission to care.
For mortality duration refers to internal elapsing between onset and death. Jadi dia ada keterangan bahwa untuk kesakitan atau morbidity, maka duration itu yang digunakan itu adalah merujuk pada internal elapsing antara onset of the ischemic episode dan masa perawatan dalam rumah sakit. Sedangkan dalam kesakitan atau for mortality, dalam kematian atau kasus kematian, durationnya itu refers to internal elapsing between onset and death. Jadi kejadiannya itu reverse-nya berpatokannya itu pada elapsing sebelum kejadian hingga dengan kematian. Jadi itu harus ada keterangannya ya. Jadi kita lihat ini kasusnya adalah kasus morbidity atau kesakitan. Include-nya with mention of hypertension katanya. Kita lihat lagi dalam studi kasus tadi ada tuh sempat disebutkan hipertensi. Berarti ada include jika menyebutkan hipertensi maka ada alokasi di I10 sama dengan I15 gitu kan. Walaupun use additional code if desire to identify presence of hypertension. Jadi ketika nanti ada penambahan hipertensi itu adalah tambahan kode additional atau tambahan kode gitu ya. Nah, kemudian dari hasil ini ternyata banyak temuan yang kita temukan ya. Sekarang kita tulis lagi hasil temuan kita dari volume 1. Kita tutup dulu volume 3-nya. Kemudian di sini kita tadi temuannya adalah volume 1. Itu kita menemukan I21 ada akut myocardial infarction. Kemudian I21.9 tadi adalah akut myocardial infarction juga, unspecified ya. Kemudian kita lihat tadi note-nya itu adalah di blok utama, yaitu notnya I20 sampai dengan I25. Notnya itu for morbidity dan lain-lain ya, dan seterusnya. Morbidity. Bla bla bla. Kemudian di sini ada with mention hypertension. Itu adalah I10 sampai dengan I15. Kemudian kita lihat, tapi ini adalah additional code. Ini adalah additional code. Ya, jadi kita cek dari dari kode blok kategorinya I10 sampai dengan I15. Masih dalam chapter yang sama. I10 sampai dengan I15 itu adalah hypertensive disease. Kemudian ini adalah pilihan untuk yang kasus hypertension. Kemudian di sini kita cari manakah yang sesuai dengan kasus di kita. Di sini ketandanya itu hanyalah hipertensi saja, tidak ada keterangan lain, ya kan? Berarti otomatis kita akan bisa memilihnya itu karena di sini kita mendapatkan complicating pregnancy, childbirth and development bla bla bla, tidak ada keterangan. Kemudian di sini juga kita tidak menemukan apakah ini termasuk ke dalam hipertensi yang mana pasiennya gitu. Jadi di sini hanya menyebutkan kita bisa pilih yang I10 karena di sini disebutkannya essential primary hypertension include high blood pressure, istilahnya hypertension, arterial benign, essential malignant primary dan sistemik gitu. Karena memang tidak ada keterangan lain yang tidak dapat kita masukkan sebagai lebih spesifiknya dalam pilihan I10 sampai dengan I15 ya. Jadi di sini kita bisa milih antara kondisi I10 sampai dengan I15 dengan kode utamanya tetap di I21.9. Jadi kode utama ya itu adalah I21.9 ya, dan additional code-nya itu ada di I10 sampai dengan I15. Jadi kita dapat dua tabungan kode akhir di sini. Oke. Selanjutnya tadi kita sudah assign the code. Ini adalah sampai dengan tahap ke-8
dalam basic coding guidelines ICD-10. Jadi ini kita sudah dapat kode utamanya. Sekarang kita next ke tugas kita selanjutnya, yaitu menentukan kode prosedur medis berdasarkan ICD-10-nya. Ya, bentar. Saya siapkan dulu. Ini buku ICD-10 lebih simple karena dia hanya satu buku saja. Kita lihat perbedaannya dengan ICD-10. Ya, di sini kita dapat itu tindakannya adalah PTCA dengan pasang 2 drug eluting stent pada 2 pembuluh darah atau 2 vessel. Jadi di sini kita tulisnya tindakan atau prosedur ya. Prosedur atau biasa disingkat dengan TX. Ini ditetapkannya itu adalah PTCA dengan pasang 2 drug eluting stent pada 2 pembuluh darah atau 2 vessel. Ya. Hal pertama seperti biasa kita harus menentukan dulu literm dari tindakan ini ya. LT-nya atau litermnya itu apa? Kita lihat di sini tindakannya itu adalah PTCA. Nah, coba teman-teman cek PTCA itu apa? Ya, PTCA itu adalah percutaneous. Saya coba cek di sini transluminal coronary angioplasty, itu singkatan dari PTCA. Lalu dari mana Bu kita bisa mengeceknya? Ada di sini. Ya, jadi kalau nanti saya lihat ini ya dulu. Jadi di sini ada, kita harus tandai dulu bahwa di sini ada beberapa tindakan yang dilakukan. Satu adalah kita coba di PTCA dulu. Ya kan? Ini adalah yang paling pertama tindakannya. Tadi saya sebutkan dari mana Bu singkatan PTCA? Sebetulnya sudah ada di sini. Kalau teman-teman buka ya. Untuk alphabetical index-nya di ICD-10 itu ada di belakangnya. Tabular list-nya ada di halaman sesi depannya ya. Jadi kalau kita lihat di PTCA ya, halaman di indeks to prosedurnya itu ada di halaman 401 di sini. PTCA itu singkatannya sudah ada di sini ya. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Ada di halaman 407, ini ada PTCA. Percutaneous transluminal coronary angioplasty. Jadi ini adalah ini adalah singkatan dari PTCA. Untuk yang indeks to prosedurnya katanya si angioplasty balloon coronary. Jadi diarahkan oleh ICD ini, PTCA itu singkatannya ini loh. Lalu kalian bisa melihat dari liternya itu adalah angioplasty, kemudian balloon dan coronary ya. Jadi di sini saya tulis singkatannya dulu. Percutaneous transluminal coronary angioplasty ya. Jadi dari singkatan ini kita bisa tahu bahwa liternya itu adalah ini, angioplasty ya. Jadi liternya itu LT-nya adalah angioplasty. Kita cek di depannya untuk pencarian lagi indeks to prosedurnya. Kita cari sesuai dengan petunjuk dari ICD-10-nya. Nah, ini dia angioplasty itu ada di halaman 281 ya. Tadi kan sesuai dengan petunjuk dari sana. Katanya angioplasty laser she also repair blood vessel, kemudian dia suruh cari di coronary, kemudian cari mana dia? Coronary, ini dia. Coronary balloon katanya tadi ya, dari PTCA tadi. Kita coba cek lagi untuk memastikan. Tadi dari PTCA. Nah, PTCA angioplasty balloon coronary. Berarti kita lihat angioplasty, balloon dan coronary. Angioplasty di sini sudah ada keterangannya. Balloon di percutaneous transluminal NEC gitu ya. Bawahnya ada keterangan lagi coronary artery ya, karena di sini tadi sudah ada keterangannya pada 2 pembuluh darah vessel pasang 2 drug eluting stent. Jadi di sini keterangannya adalah di 00.66 ya, angioplasty, balloon dan coronary artery. Ya, tadi kita sudah temukan ini adalah litermnya angioplasty ya. Kemudian kita cek tadi ada di halaman 281, kita tuliskan dulu di sini angioplasty, kemudian balloon
percutaneous transluminal, kemudian NEC ya. Kita carinya itu adalah coronary artery karena dia sudah disebutkan dengan spesifik. Ada di 00.66 ya. Kemudian kita lihat di kategori di keterangan pertamanya itu dari angioplasti, kemudian laser eosinophilia blood vessel itu ada note, keterangan itu sudah dibentuk kotakan bahwa seorang coder harus menggunakan juga ada 0040K, 0041K, 0042K atau 0043 untuk menunjukkan total number vessel yang pembuluh darah yang diobati atau dilakukan pengobatan, atau menggunakan 00.44 untuk menunjukkan prosedurnya adalah bifurcated vessel. Atau ada lagi in addition katanya use 0045, 0046, 0047 or 0048 to show the number of vascular stent inserted. Jadi di sini apakah ada vascular stent insertednya juga gitu. Jadi ada pilihan kodenya. Bagaimana cara menetapkannya? Kita buka dulu dari yang tadi 0066 dari tabular listnya ya. Nah, 0066 itu ada di halaman 19 ya di sini. Ini 0066 percutaneous transluminal coronary angioplasty or PTCA or coronary arterectomy. Jadi di sini kita harus cek keterangan bawahnya sudah balun angioplasti or coronary artery, coronary arterectomy, percutaneous coronary angioplasty NOS dan PTCA NOS. Tapi code also katanya any, barangkali ada kejadian lain yang kita tambahkan juga sebagai keterangan lain dalam tindakan yang sudah dilakukan. Di sini ada banyak pilihan. Yang pertama kita balik lagi ke studi kasusnya adalah yang dilakukan pengobatan itu adalah pada dua pembuluh darah ya atau dua vessel. Maka di sini kita bisa memilih ada number of vessel treated gitu 0040 sampai dengan 0043 merupakan pilihan yang harus dipilih. Kita cek dari 0040 sampai dengan 0043. Ini ada di Junk Vascular System Procedures ya, ada di halaman 14. Di sini keterangannya ini kode ini apply to both coronary and peripheral vessel. Kemudian ini menunjukkan ada berapa vessel yang dilakukan procedures gitu ya. Tadi disebutkan ada dua pembuluh darah, maka kita pilihnya di 0041 yaitu prosedur on two vessel. Exclude aorto coronary bypass, intravascular imaging of blood vessel itu adalah exclude-nya. Jadi kita sudah dapat tabungannya ada dua. Tadi dari di sini tabular listnya itu kita menemukan tadi yang ini adalah indeks to prosedur ya. Kemudian kita lihat dari tabular listnya itu halamannya 0066 PTCA or coronary arterectomy. Kemudian kita dapat lagi code also. Sini keterangannya adalah ketika kita cek dari 00.4 itu junk vascular system prosedur itu kita ketemu di 0041 yaitu prosedur on two vessel ya. Jadi kita sudah punya tabungan 0066 dan 0041. Tapi teman-teman harus cek lagi. Ternyata dari dalam studi kasus ini kita menemukan ada satu lagi yang belum kita tambahkan ya kodenya. Dari mana Bu Nita bisa tahunya itu tidak ada tindakan lain? Kita balik lagi di 0066-nya. Di 0066 ini selain code also yang ini yang 0040 sampai dengan 0043 sebagai number of vessel treatednya, itu ada kode lain yaitu insertion of coronary artery stent 36 sampai dengan 36.00 sampai dengan 3607. Jadi ini insertionnya ini dengan kata dari mana bisa tahu ada kata-kata insertion? Kan tulisan kasusnya pasang dua drug eluting stent, itunya belum dikode ya. Jadi kita bisa balik lagi di insertion of coronary stent-nya di pilihan 36.00 sampai dengan 3607. Kita boleh langsung ke tabular listnya, pilihannya
dari kode-kode tersebut ya. Kita buka 36 mana ya tadi? 3606 insertion of coronary-nya. 3606. Nah, ini dia. 3606 sampai dengan 3607 katanya. Pilihnya yang mana nih? Yang insertion of coronary-nya. Di sini karena harus code also 3606 kah atau 3607. Kita cek tadi di halaman 88-nya ada 36.0 untuk remover of coronary artery obstruction and insertion of stent. Kita pilih di bawahnya. Ada dua pilihan, 3606 atau 3607. Apakah insertion of non-drug eluting coronary artery stent ataukah insertion of drug eluting coronary artery stent? Dari soalnya itu adalah dengan PTCA dengan pasang 2 drug eluting stent. Nah, berarti sudah ada keterangannya bahwa kita akan memilih 3607 sebagai kode also insertion-nya. 3607 ini dalam kode also 3606 sampai 3607 ya pilihannya. Kita cek 3607 adalah insertion of drug eluting coronary artery stent. Salah dari nulisnya nih. Gitu ya. Jadi di sini sudah ada. Jadi untuk yang tindakannya kita punya berapa Bu Nita kodenya? Kita punya 3 kode di sini. Yang pertama adalah kode di ininya 00.66. Yang kedua code also-nya itu adalah 00.41 dan yang ketiga code also di 3607. Ini adalah kode akhir dari prosedur medisnya ya. Kita lihat perbedaannya dengan yang tadi. Ini adalah kode dari ICD-10-nya ya. Dan ini adalah kode dari ICD-10-nya. Demikian video kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton videonya. Dan jangan lupa share ke teman-temannya terkait dengan channel ini biar saya tambah semangat untuk membahas soal-soal latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.